Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Agraria menjelaskan tentang Hukum Agraria Nasional dalam upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Kurnia Nur Aziza, yang kedua, Mizi Wadila Idvi, dan yang ketiga, Puji Didlanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memberikan arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Pertama, dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial. Sekaligus yang kedua, bangsa Indonesia berupaya membentuk hukum agraria nasional. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya berbentuk perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan di bawah penguasaan negara hanya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, menggunakan kebijaksanaan dan penafsiran baru. Dalam pelaksanaan hukum agraria didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan memakai tafsir yang baru pula, yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Contohnya adalah mengenai hubungan domain verklaring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan, seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Poin kedua, penghapusan hak-hak konversi. Penghapusan hak-hak konversi adalah lembaga konversi yang berlaku di Karasidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini, semua tanah dianggap milik raja. Rakyat hanya sekedar memakainya, yang diwajibkan menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada raja. Jika tanah itu tanah pertanian atau melakukan kerja paksa, jika tanahnya tanah perkarangan, kepada anggota keluarganya atau hamba-hambanya yang berjasa atau setia kepada raja diberikan tanah sebagai nafkah, dan pemberian tanah ini disertai pula pelimpahan hak raja atau sebagian hasil tanah tersebut di atas. Mereka pun berhak menuntut kerja paksa. Sel-sel ini dinamakan sel-sel apanah. Selanjutnya, poin yang ketiga, penghapusan tanah pertikelir. Pada masa penjajahan dikeluarkan kebijaksanaan di Badan Pertanahan oleh pemerintah Hindia Belanda berupa tanah pertikelir yang di dalamnya terdapat hak perwanan. Dengan adanya hak perwanan ini, seakan-akan tanah pertikelir tersebut merupakan negara dalam negara. Tuan-tuan tanah yang mempunyai hak kekuasaan yang demikian besar banyak yang menyalahgunakan haknya, sehingga banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang ada atau berdiam di wilayahnya. Poin yang keempat, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Peraturan tentang persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan, beda khususnya dan orang-orang bukan Indonesia asli pada umumnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 8. Selanjutnya dalam poin yang kelima, peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1954 yang menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa, dinyatakan bahwa sambil menunggu pengaturan lebih lanjut untuk sementara untuk setiap searah pakai lebih dari 1 tahun dan perbuatan-perbuatan yang berwujud pemindahan hak mengenai hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957. Selanjutnya poin yang keenam, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956, Menteri Agraria dan Pertanian berwenang melakukan tindakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai sifat sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik. Dan selanjutnya, dalam poin ketujuh, kenaikan kenon dan celin. Kenon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang hak erfek setiap tahunnya kepada negara. Sedangkan celin adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar. Pada umumnya, kenon dan celin dulu tidak besar jumlahnya, karena terutama dianggap sebagai tanpa pengakuan hak pemilik tanah yang dikuasainya dengan hak erfak atau konsesi. Selanjutnya poin yang ke-8, larangan dan penyelesaian soal pemakai tanah tanpa izin. Untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat tanpa izin pengusahanya, dan untuk menyelesaikan soal pemakaian tanah yang sudah ada, maka dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat. Undang-Undang Darurat ini diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Selanjutnya, poin yang ke-9, peraturan perjanjian bagi hasil. Peraturan perjanjian bagi hasil adalah salah satu bentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak sebagai penggarap, di mana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya menurut timbangan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan poin yang terakhir, peralihan tugas dan wewenang agraria. Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan tahun 1955, urusan agraria berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 55 tahun 1955, dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri yang terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam keputusan Presiden nomor 190 tahun 1957 ditetapkan bahwa jabatan pendaftaran kehakiman semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman, dialihkan dalam lingkungan Kementerian Agraria. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.